kita bersyukur karena kita selalu mendapat bimbingan Allah, baik secara langsung ya, hidayah yang terus dijaga dipelihara oleh Allah, yang terus menggerakkan kita mau tunduk patuh kepadanya. Nah, di samping hidayah ya sudah barang tentu dituntut kita proaktivitas kita dengan mengkaji, menggali kandungan-kandungan hidayah itu, yaitu kitabullah Al-Quran ini. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat itulah kita langsung menjadi pelaku ya. Dan kita tidak pernah menjadikan konsep ini sebagai satu kurikulum yang hanya diajarkan pada orang lain sementara kita tidak pernah menjalankannya. Seluruh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah pengalaman hidup yang sekaligus beliaulah yang pertama kali menjalankannya. Itu bedanya Kitabullah Quran dan Risalah Islam itu dengan ajaran lain. Ajaran lain belum tentu dipraktekkan oleh penemunya sendiri, belum pernah mempraktekkan misalnya. Ya, tetapi kalau Islam dalam konteks apapun selalu berangkat dari suatu kaidah hidup yang dimana kitalah yang pertama kali merasakan. Nah, saya lihat Pak Fani di holistik ini punya konsistensi seperti itu. Ya, kalau bicara ebo itu misalkan, ya Dr. Husain saja suka dengan ebo gitu. Karena dia merasakan hasilnya, nikmatnya. Beda dengan minum obat. Ya, minum obat belum tentu seorang dokter mau minum obat yang ditemukannya sendiri, gitu. Belum tentu. Ya, seorang penemu obat tersebut, walaupun sudah diuji coba secara klinis, belum tentu dia mau mengkonsumsi obat itu. Gitu. Tapi ini sisi kalau boleh saya katakan sisi Islami dari konsep holistik itu di situ. Ada konsistensi antara teori dengan kebutuhan hidup kita dan pengalaman hidup kita, bahwa sehat itu bukan cuma buat orang lain, bahkan menjaga sehat pun bukan untuk orang lain gitu. Ya, untuk kita sendiri gitu. Terapi-terapinya Kang Saiful tadi, ya terapi-terapi juga ya saya duluan gitu supaya saya sehat duluan, kemudian baru orang lain kan gitu. Ya, nah dalam mengkonsumsi derahnya atau obat itu kan ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten, nggak sedikit. Ya dokter yang sudah sampai profesor pun, Dokter Fani ya, ada dokter yang tidak rekomen gitu untuk mengkonsumsi obat kimia yang selama ini dia berikan kepada orang lain dengan terpaksa juga. Dia katakan, saya terpaksa memberikan obat ini kepada pasien saya gitu. Tapi giliran dia sakit, keluarganya sakit, nggak dikasih obat itu oleh dia gitu. Itu nggak sedikit yang seperti itu. Nah, ini penting menjadi satu pemikiran kita, dan ini adalah bagian dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita ya, insya Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat ketahanan kita sudah mulai terbentuk dengan baik, dalam bahasa sederhananya Allah merumuskan dalam satu ayat yang kerap diangkat oleh para khatib dalam Jumu'ah, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu merupakan satu paket hidup ya. Iman, takwa, husnul khatimah. Itu aja. Paket hidup itu nggak bisa jauh dari situ semuanya. Kapanpun, dimanapun kita berada di dalam organisasi, jamaah atau tidak, sama. Ya, kita hidup sendiri misalkan, ya cukuplah mikirin keluarga, yang penting keluarga bisa makan, minum, terjamin ininya segala macam. Keluar rumah, saya hanya untuk mencari itu, setelah itu saya santai istirahat, saya nggak mau ikut-ikutan dengan liko ini, dengan pertemuan ini, dengan organisasi, enggak deh. Sama aja. Ya, paham tidak ya? Sama aja. Kita hanya mengejar itu saja yang tiga. Targetnya itu saja. Bedanya kalau kita berjamaah, berorganisasi, bermasyarakat, tentu ada salingnya. Ada saling melengkapi, saling mendoakan, saling menutupi kekurangan kita, atau saling menyempurnakan. Itu yang membedakan. Makanya setelah ilal ladzina amanu, mungkin konteksnya bisa sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah wa amilus shalihat nggak bisa. Karena amal itu sudah mulai ya extend kepada orang lain. Mulai diperluas kepada orang lain. Apalagi
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kalau amanu mungkin boleh sendiri-sendiri. Semua jamaah ini beriman pada Allah, oke. Tapi wa amilus shalihat mungkin kerja sendiri-sendiri juga masih bisa gitu. Walaupun agak sulit sebenarnya kerja sendiri-sendiri. Saya mau beli sesuatu tapi nggak ada yang jual gitu. Ya, sesuatu itu nggak ada yang jual, ya nggak bisa dong. Tetap saya butuh orang lain. Wa amilus shalihat di situ kan saya soleh sebagai penjual dan saya soleh sebagai pembeli. Itu juga mendapatkan perhatian tersendiri, sehingga Rasulullah sampai mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa idza qada. Betapa Allah menyayangi, ya, memberi kasih sayang, merahmati rajulan, seseorang, di situ mau laki maupun perempuan, ya, samhan, yang sangat samhan itu toleran, itu enggak susah. Idza ba'a, kalau dia ngejual, kalau dia ngelihat oh mangga bu, ambil aja deh, nggak susah gitu, ya. Wa idza ishtara gitu, dan apabila dia juga membeli, pada saat membeli berapa, sekian, ya udah beli aja, ya. Wah, nggak pakai lama, nggak pakai susah gitu, ya. Ya, begitu halnya wa idza qada wa idza qada, kalau dia berhutang atau membayar hutang juga, atau menunaikan apapun, itu tidak terlalu susah. Nah, sampai seperti itulah pesan-pesan risalah yang sangat luar biasa ini, yang belum selesai dan masih terus harus, karena dinamika kehidupan kita ini menuntut adanya suatu satu kejelasan dan penjelasan bagaimana risalah ini bisa difahami, dijalankan, dinikmati bahkan oleh seluruh kelompok masyarakat. Nah, saat kita mencoba bergabung dalam satu kajian, satu komunitas pengajian misalkan, dan kita mendapatkan hal yang luar biasa, ya, mulai dari wawasan, pemahaman, pengalaman, perhatian, dan seterusnya. Terus bagaimana dengan orang yang tidak bergabung dalam komunitas itu? Ya, maka itu menjadi satu pekerjaan yang berikutnya. Bahkan Allah juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi siapapun kita yang mau peduli terhadap kondisi lingkungan kita, ya, dengan bahasa kitab sucinya yang menyatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ngajak aja deh, ngajak orang ke jalan Allah gitu, ya. Atau qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ngajak aja deh. Nah, tentu di situ kan ada bahasa ad'u ilallahi ala basirah, itu sangat luas, ya, karena basirah ini juga tidak dilihat oleh basar, pandangan kasat mata. Beda dengan qaulan, perkataan itu kan cukup secara empirik kita dengar kata-katanya, suaranya itu, oh ternyata luar biasa isi kandungannya. Misalkan ada yang yad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, itu sangat kompleks, ya, artinya mengajak manusia itu dalam konteks yang jauh lebih luas gitu, ya. Karena harus bisa diterima oleh basirah, ya, diterima oleh basirati insight. Kalau insight ini kan nggak bisa dibohongi. Kalau mata masih bisa dibohongi, retorika orang berpikir bicara tentang Islam hebat di mimbar segala macam bisa, masih bisa gitu. Katakanlah orang terkelabui dengan hal itu. Tapi kalau insight nggak bisa. Insight itu sudah mata hati, ya, basirah ana wa man ittaba'ani. Ini saudara-saudara sekalian, maka kita pun terus diajarkan oleh Allah untuk melakukan sebuah proses, ya, proses yang tidak berhenti dalam memahami Islam ini. Bahkan saya Ustaz Hasan, ya, ketika membaca Quran, terakhir saya masuk lagi ke surah Baqarah ini udah berulang balik, bolak-balik dari halaman 1 baru ke halaman 5 saja dalam kajian di, silahkan nanti subscribe, ya. Kemudian ikuti silahkan kajiannya. Saya sedang membuat kajian ini, Ustaz Fani, judulnya fikih konstitusional, ya. Kan ada ungkapan dari tokoh-tokoh dai, ya, di dalam maupun di luar negeri dengan bahasa Al-Quran dusturuna, Al-Quran dusturul hayy. Quran itu kan konstitusi kehidupan yang tidak terbatas, ya.
Nabi Muhammad SAW 1442 tahun lalu menggunakan Quran. Konstitusinya selesai di situ buat membina Makkahnya, terus dilanjutkan oleh periode berikutnya misalkan oleh Bani Umayyah, ya, kemudian Bani Abbasiyah di Damaskus, sama konstitusinya adalah Quran juga, walaupun ada yang disebut dengan objektifikasi, kalau boleh bahasa kita suka mengatakan objektifikasi dari Quran menjadi satu aturan di lingkungan yang lebih definitif, misalkan seperti di Damaskus, kemudian dibawa ke Baghdad, dan Baghdad pun pada akhirnya menjadi sebuah peradaban yang dahsyat luar biasa, melampaui peradaban-peradaban sebelumnya, terutama dalam supremasi ilmu pengetahuan. Kemudian masuk lagi umpamanya ke kawasan Afrika, masuk ke kawasan terus sampai ke mana? Sampai ke Eropa, dan kemudian akhirnya secara established, ya, mapannya itu berada di Turki Utsmani atau pada Khilafah Utsmani. Sampai hari ini itu tidak bisa terhapuskan sebentar pun, sedetik pun tidak ada. Yang ada adalah bagaimana Quran itu terus berjalan mengelilingi dunia ini. Negara manapun, bangsa manapun yang mau mempelajarinya dengan baik dan mengamalkannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kehormatan dari Allah sebagai khalifah yang begitu rasyidah. Tetapi bukan hanya untuk para khulafaur rasyidin yang 4 saja, tapi juga mereka akan mendapatkan nilai itu, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya ketika Allah menguji Ibrahim, ya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, ya, qala inni ja'iluka linnasi imama. Jadi konsekuensi logis ketika seorang hamba seperti Nabi Ibrahim, profilnya dicontohkan dan kemudian juga diimplementasikan oleh keturunan Nabi Ibrahim, ya, apakah itu Bani Israel yang di kubu katakanlah kubunya kubu Yahudi dan di kubu Nasrani, atau bangsa Arab keturunan dari Nabi Allah Ismail yang kemudian menjadi satu bangsa sampai hari ini kita menjalankan dan melanjutkan risalah itu sama. Ya, kehormatan itu diberikan oleh Allah mulai dari, tetap berangkat dari wa idzibtala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim, ya, ketika Ibrahim diuji oleh Rabbuhu, Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi ujian keikhlasan, ujian kalimatul ikhlas tadi, kita mengucapkan la ilaha illallah, itu juga ujian, kan tadi di awal sudah saya sampaikan, ya, bala sebuah ujian, ya, kita teruji oleh ini, itu, dan seterusnya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, bahasanya sederhana. Kalimat-kalimat itu merupakan semacam rumusan sederhana dari suatu instruksi dan perintah, gitu. Dengan kalimat qum ila salati, misalkan, tegakkan salat, aqimis salat, tegakkan salat, itu kan sebuah kalimat. Tapi di balik kalimat itu ada ujian. Wah, saya lagi sibuk nih, saya lagi rapat nih, bisa saja terjadi, kan, ya. Kemudian ada yang menunaikannya juga, tapi ya demi kehormatan dan penghargaan yang di sekitarnya, terjadi lagi aqimis salat, ya, aqimis salata lidzikri, ya, seberapa jauh penegakan salat kita untuk ingat pada Allah, atau inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, juga diuji di situ, seberapa kualitas salat kita ini bisa mencegah dari segala perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, ketika Ibrahim diuji dengan kalimat-kalimat seperti itu, sebagaimana kita dengan seluruh kandungan Quran pun ada nilai ujiannya buat kita. Ketika Allah bicara tentang kebersihan, seberapa jauh kita diuji dalam memperhatikan kebersihan itu sendiri, kerapihan, kedisiplinan, apalagi tadi iman kita sendiri diuji. Iman itu satu kata, satu kalimah, dalam bahasa Arab kan kalimatul ismi, kan, kira-kira gitu. Atau instruksi, sebuah instruksi keimanan. Aminu, ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Yang serius coba beriman. Terus ittaqullaha haqqa tuqatih,
perintah itu, perintah satu kalimat juga, kalimat perintah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Kita juga diuji dengan kesungguhan memahami takwa, menjalankan, mengimplementasikan, merealisasikan dalam kehidupan. Nah, begitu halnya dengan ujian menjelang kematian, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan semacam definisi terhadap orang cerdas itu, kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, waman aqiyasuhum, siapa orang paling cerdas di antara orang beriman itu ya Rasulullah? Boleh mengatakan aktsaruhum lil mauti istidadan, yaitu orang yang paling banyak mempersiapkan ya dirinya untuk kematian. Nah, sampai-sampai Ustaz Hasan saya sendiri mencoba duduk kayak gini, ya persiapan mati semua, ngobrol seperti ini, dakwah seperti itu, semuanya persiapan untuk kematian. Karena kematian itulah yang menjadi gerbang kehidupan yang lebih pasti dan abadi. Kalau tidak dipersiapkan, wah, hanya habis dengan ya sekedar gaji 5 juta, 10 juta, 50 juta, habis, selesai sampai di situ. Ya, sementara tidak ada yang membekas untuk persiapan kematian kita. Ya, sederhana sekali konsepnya, tapi itu sangat mendasar. Ya, bahkan sangat mampu dengan landasan ini, dengan landasan iman, takwa, sampai ke husnul khatimah tadi, cita-citanya itu menjadi landasan filosofis yang bisa membuat masyarakat ini yang disebut di awal dengan masyarakat muttaqin, hudal lil muttaqin, itu akan menjadi masyarakat yang paling ideal untuk bisa mengelola bumi ini. Sampai begitu. Nah, hanya proses kita udah sampai ke situ belum ya? Secara pemahaman, korelasinya, implementasi lapangan kan belum. Makanya terus ya, tarbiyah ini terus kita lanjutkan. Pendidikan ini belum selesai. Dari hari ke hari banyak problematika persoalan yang bisa menghentikan kita, bisa membuat kita lompat-loncat, sangat umum terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ya, kembali lagi saya mengajak bersyukur kepada Allah atas kehidupan kita di dalam berjamaah, bermasyarakat, keumatan ini luar biasa. Yang juga kalau kita sendirian nggak mungkin. Paham sih, ilmunya luar biasa, ustadz, kiai, ajengan, doktor, profesor, tapi nggak bisa hidup berjamaah seperti tuntutan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu juga merupakan satu kesenjangan, bahkan kerugian tersendiri. Walaupun kita hanya tukang batu lah, bahasa sederhananya, tukang batu yang biasa nyusun batu ini, ya, batu-batu seperti ini, batu bata, ya. Tapi kalau saya berada dalam satu kehidupan berjamaah, ya seperti bata itu. Batu sekuat apapun kalau sendiri-sendiri nggak terikat dengan ikatan tembok, ya nggak jadi kekuatan apa-apa, jadi tumpukan batu yang ada di sungai. Tapi ketika tersusut, ini batu bata digeprek begitu saja akan pecah. Tapi begitu menjadi satu bangunan begitu, coba aja dipukul, ya, itu akan sangat lama kita hancurkan. Ya. Jadi kekuatan berjamaah sudah menjadi satu fitrah, ya, keniscayaan dalam hidup kita, jelas sekali. Belum lagi kekokohan pemikirannya, kekokohan hatinya, jiwanya, tadi kekokohan imannya. Ya, kalau sendirian setan juga memang lebih suka. Ya, inna syaitana ma'al wahid, kan begitu. Setan itu sukanya dengan yang sendirian aja. Wa minal itsnaini ab'ad, ya. Dan dia lebih jauh dari orang yang mulai berdua, berjamaah. Seperti itu. Nah, dari pemahaman inilah kemudian kita dengan izin Allah, terutama dalam dakwah dan kita hidup berjamaah ini, bahkan di dalam pendidikan yang kita jalani, kita disadarkan bahwa kerja kita ini memang bukan sampai pada tingkat menjadi orang soleh sendirian. Harus soleh secara sosial, bahkan soleh dalam konteks keumatan. Maka masuklah pada wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita ikat lagi nih, rajut lagi ukhuwah kita satu persatu sampai membentuk. Kalau ini nih satu lembar ini kan tidak ada kekuatan apa. Tapi begitu dia disusun rapi, diikat satu sama lain dengan ukhuwah, jadi ikatan yang sangat kokoh, jadilah yang namanya ya meja, ya
meja rotannya rotan plastiknya. Kira-kira begitu. Jadi itu, tapi kalau ya hanya tali begini paling buat cuman ngikat orang saja, kita ngikat sesuatu saja. Tapi kalau sudah begini bisa menyimpan sesuatu di atasnya, begitu lengkap lagi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, apalagi dalam konteks dakwah hari ini ya, sebaran dakwah masih sangat-sangat boleh dikatakan apa ya, masih minim ya sebarannya. Apalagi kalau bicara dakwah di Indonesia, ya Depok katanya paling banyak dai-nya di situ, ya tapi sebarannya kurang. Ya, kalau bicara sebaran itu lihat aja desa-desa. Ya kalau ke desa-desa itu di situ ada dai nggak ya kira-kira begitu? Ternyata masih sangat jarang gitu. Apalagi dai yang terorganisasi dengan program-program dakwah yang komprehensif tadi itu, yang punya satu kesatuan dengan ide gagasan keumatan, wal takum minkum ummah, itu kan sebuah gagasan besar, apalagi sampai ke khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, gagasan besar terkait keumatan ini sudah barang tentu menjadi satu tuntutan tersendiri. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sedang dipersiapkan melalui berbagai dimensi sisi kehidupan. Ada yang di rumah sakit, di kedokteran, ada yang di pendidikan dengan sekolah Islam, pesantren dan lain sebagainya. Ya tentu ada yang juga yang di bisnis ya, dengan berbagai macam bentuk bisnisnya. Sudah barang tentu itu merupakan tuntutan kehidupan ya. Ya semuanya harus merasakan dan mengalaminya begitu. Hanya persoalannya apa yang membimbing kita, ya guidance-nya apa, itu aja. Mau pakai guidance apa dan guidance siapa, ya. Dalam konteks membangun negara sama saja. Amerika membangun negara, kita juga membangun negara. Tapi pertanyaannya guidance yang digunakan itu guidance apa dan guidance siapa, ya. Atau bahasa lainnya itu begitu sakralnya dalam satu sumpah, ya, seluruh individu, apalagi dia seorang presiden dan pemimpin sebuah bangsa dan negara, disumpah untuk komitmen kepada guidance itu apa? Konstitusi. Oleh karena itu saya mencoba untuk menggali, mengkaji Quran ini dengan pendekatan tadabbur, Ustaz Hasan, ya, lebih ke fikih dusturinya gitu, ya, lebih kepada pendekatan fikih konstitusional. Bagaimana kita hidup di muka bumi ini merasakan Allah itu raja kita, Allah itu adalah presiden kita, penguasa kita, gitu. Ra'isul alam, ya, kalau bahasa lain kan Rabbul alamin, Tuhan penguasa, penata, pengatur yang maha mengatur alam semesta kita. Nah, kalau saja kita sangat-sangat harus komitmen dengan aturan konstitusi di negara di mana kita tinggal, nah tentu alam ini mungkin enggak hadir begitu saja tanpa konstitusi dan aturan. Termasuk bumi. Bumi ini ada aturannya bagaimana? Aturan yang bersifat natural alami. Bagaimana misalkan air jatuh dari atas ke bawah. Air mengalir itu sudah aturan. Kalau mau dinaikkan ke atas tentu ada caranya. Seperti apa? Misalkan dipanaskan, jadi uap naik ke atas, baru turun ke bawah lagi, bisa begitu. Kalau kita kan mungkin dikasih ilham oleh Allah untuk menaikkan air itu, mau pakai mesin naik ke atas. Ya, banyak cara. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi dalam konteks membangun umat inilah kita harus menjadi bagian dan mengambil bagian sekaligus. Nah, karena kalau kita melihat misalkan geopolitik waktu itu ketika Islam turun dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, itu kan hanya satu komunitas kecil yang namanya bangsa Arab dan lebih banyak Quraisy waktu itu. Dan totalinya mungkin begitu Nabi wafat selama 23 tahun atau 22 tahun sekian bulan dan sekian hari, Nabi berdakwah itu kan total orang dari sekian banyak di alam waktu itu yang mungkin sudah mencapai katakanlah ratusan juta atau lebih ya, kalau mungkin 1 miliar.
Itu ternyata kan, Waalaikumsalam. Ya, nah pada akhirnya kita hanya bisa seperti itu gitu. Enggak. Jadi Rasulullah SAW ya nggak lebih dari 140 ribuan atau 120 ribu, yang itu pun kalau menghitung pada saat Haji Wada, karena Haji Wada itu kan kumpulan dari berbagai kawasan dari wilayah. Kalau yang asli dari Madinah Munawwarah itu kan ya separuhnya atau ya maksimal 100 ribuan. Itu pun dengan yang ditinggalkan di Indonesia. Tetapi yang 100 ribu ini efektif gitu. Sampai hari ini nggak pernah putus. Kita bayangkan gitu. Kan hati kita, ya sebagaimana Allah menetapkan hati Rasulnya Muhammad SAW melalui pendekatan sejarah dan kajian sejarah, dan bagaimana Quran begitu kaya dengan sejarah tentang Bani Israel, bangsa-bangsa yang lain, para nabi, para rasul dipaparkan oleh Allah begitu lengkap di dalam Quran, terutama yang tadi nilainya, yang dengan nilai itu Allah mengokohkan hati Muhammad SAW, ya sehingga mereka tidak sendirian dalam dakwah ini. Kayak kita dakwah ini nggak sendirian, kita ini hanya melanjutkan, ya. Jadi level kepemimpinan setelah kita mengkonsolidasikan pemahaman, penguatan dan implementasi ibadah termasuk dakwah di dalamnya, mau tidak mau harus ada dan masuk pada tahapan kepemimpinan. Ya, ini ja'iluka linnasi imama, itu nggak bisa ditolak dimanapun juga. Ya, kadang-kadang ada ustadz, wah sekarang dipercaya di mana-mana, saya bilang salah sendiri antum jadi ustadz. Ya, atau salah sendiri antum rajin ibadah gitu, jadi orang percaya sama antum kan. Tapi kan itu sebuah keniscayaan, ya, dapat atau tidak, dirancang atau tidak dirancang, keniscayaan itu akan menjadi keputusan Allah, karena ayatnya sudah begitu. Ketika Ibrahim sukses menunaikan tugas, terutama menjalani ujian, maka Allah sudah janjikan, ini ja'iluka linnasi imama, maka aku fungsikan kamu hai Ibrahim sebagai pemimpin. Ya, kepemimpinan Ibrahim sampai hari ini tidak bisa dipungkiri menjadi satu kekuatan yang luar biasa, walaupun dari sisi kemampuan memimpin Nabi Muhammad yang tertinggi, tapi Nabi Ibrahim adalah gurunya kan, apalagi dia adalah ayahanda dari para nabi. Saya kira itu silaturahim ini sekedar saling mengingatkan, dan untuk lanjut bagaimana kita bisa memetakan dakwah kita ke depan. Bahkan yang terpenting kan istilahnya, bahasa sederhananya kan, di mana tanah diinjak di situ langit dijunjung gitu. Kalau kita di situlah dakwah dijunjung, ya, di mana kaki kita berpijak di situlah dakwah dan risalah Islam ini kita junjung tinggi. Ini penting, ya, termasuk di mana kita berada, di rumah kita, di tempat kita, hijrah kemanapun, kita tidak akan lepas daripada persoalan ini, dakwah dan risalah itu sendiri. Baik, itu saja Ustadz, sudah hampir jam 10 ya. Tadi tentu saya mohon maaf terlambat berangkat tadi, biasalah kita nunggu sana nunggu sini, akhirnya nyaris berangkat jam 6.30 akhirnya berangkat ya dari sini. Sampai sini jam setengah 9 tadi ya. Baik, hadirin sekalian yang saya muliakan, itu saja salam silaturahim saya, dan ini tentu ada kaitan juga dengan tugas dari DPD, ya, di mana saya belum memaparkan tentang ke-DPD-an, tapi secara umum sudah paham bahwa DPD itu lembaga legislatif di tingkat pusat, ya, dan walaupun namanya Dewan Perwakilan Daerah, tapi nggak ada di daerah. Ya, dengan DPR, kalau DPR itu ada DPRD tingkat 1 atau provinsi, ada DPRD dulu tingkat 2 istilahnya, atau di kabupaten kota. Tapi kalau DPD nggak ada, semuanya di tingkat pusat. Tugasnya hampir sama seluruhnya dengan DPR, hanya lebih fokus kepada berbagai urusan ke daerah. Maka sangat strategis dan cocok kalau DPD itu menjadi salah satu
mitra ya, mitra paling strategis untuk daerah di pusat. Gitu. Walaupun tentu kewenangan kita masih agak terbatas, terutama dalam pengambilan keputusan, anggaran dan seterusnya. Tapi secara tadi fungsi, manfaat, ya, kemitraan sangat bisa kita lakukan antara daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Ya, seperti saya sekarang ada di Komite 1 karena DPD itu hanya 4 orang ya dalam se-Jawa Barat. Pokoknya setiap provinsi hanya 4 orang. Ya. Mau yang besar kayak Jawa Barat kurang lebih 50 juta atau Gorontalo yang mungkin baru 2 jutaan. Ya, itu sama 4 orang. Nah, yang 4 orang itu harus keliling di di provinsi. Yang di Jawa Barat itu ada 27 kota kabupaten. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ya ada 30-an sekian kota kabupaten, lebih ya, bahkan hampir 40-an, 38. Saya kira itu sedikit pengenalan tentang DPD dan ya di tengah kewenangan yang memang ada batas, terutama dalam praktek legislatif kita tidak full, hanya sampai pembahasan tingkat 2 saat pengambilan keputusan, bahasa lainnya ketok palu, ya kita nggak dilibatkan kalau di DPR. Tapi kalau kita menjadi anggota MPR, karena setiap anggota DPD maupun DPR itu juga anggota MPR. Ya, ketika ada sidang di MPR seperti katakanlah pengangkatan presiden, terutama pembentukan undang-undang dasar atau amandemen katakanlah konstitusi, DPD maupun DPR sama, hak dan kewajibannya sama sampai pada tingkat dia mengambil keputusan, ikut serta di dalam. Apalagi konstitusi itu satu undang-undang yang paling mendasar dari sebuah negara, di mana kita akan membangun undang-undang lain di atasnya. Tanpa konstitusi tentu akan sangat rapuh satu undang-undang, atau hanya menjadi kesepakatan biasa saja gitu, tidak membangun satu konstruksi hidup kebangsaan yang utuh. Ya, jadi kita hanya numpang di atas yang lain, ya tentu itu bukan sifat konstitusi yang kita miliki. Baik, itu saja. Sekali lagi saya haturkan jazakallahu khairan jazaa. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.